Selamat sore adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dila di Bisik Dongeng. Hari ini Kak Dila akan membacakan dongeng tentang asal mula rumah siput. Pada zaman dahulu kala, siput tidak memiliki rumah seperti sekarang ini. Ada cerita dan dongeng tersendiri yang menceritakan asal mula rumah siput. Karena tak memiliki rumah, siput tinggal dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia terus berpindah-pindah demi mencari tempat yang tepat untuk dijadikan rumahnya. Pertama kali, siput tinggal di atas pohon. Dia mendiami sarang burung yang telah ditinggal pemiliknya. Ketika ia menempati sarang burung itu, siput merasa sangat nyaman. Daun dan dahan-dahan pohon melindunginya dari terpaan sinar matahari. Sedangkan hangatnya sarang melindunginya dari udara dingin di malam hari. Tapi semua tak berjalan lama, karena ketika musim hujan tiba, siput tak bisa berbuat apa-apa. Karena daun dan ranting pohon tak bisa melindunginya dari terpaan air hujan, sehingga siput merasa sangat kedinginan. Akhirnya dia pun berpindah dari sarang burung itu. Kemudian dia melihat sebuah lubang di batang pohon. Siput pun memutuskan untuk tinggal dan menjadikan lubang itu sebagai rumah barunya. Dia merasa nyaman karena dia tak akan terpapar panasnya terik mentari dan tak kedinginan terguyur oleh air hujan. Lagi-lagi ketenangannya tak bertahan lama. Karena pada suatu hari ada seekor burung pelatuk yang mematuk pohon tempat siput itu tinggal. Siput menjadi sangat terganggu dan tak bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya dia kembali pindah dan turun dari atas pohon untuk mencari rumah baru. Siput kemudian menemukan sebuah lubang di tanah. Dia pun mencoba untuk tinggal dan menjadikan lubang itu sebagai rumahnya. Suasana lubang yang hangat membuat siput sangat senang dan nyaman. Tapi gangguan kembali datang. Ketika malam tiba, para tikus datang dan menggali tanah tempat siput berada. Dan akhirnya rumah barunya kembali porak-poranda. Siput akhirnya terpaksa untuk kembali pergi mencari rumah idamannya. Hingga sampailah siput di tepi sebuah pantai. Dia menemukan sebuah lubang di batu karang dan mencoba untuk tinggal di sana. Mungkin ini bisa menjadi rumah yang tepat bagiku. Aku tak akan kepanasan ataupun kehujanan. Tak akan ada burung pelatuk yang menggangguku. Dan tak ada tikus yang mampu menggali batu karang ini untuk mengusik aku, kata siput dalam hati. Tapi lagi-lagi semua di luar perkiraannya. Ketika air laut pasang, rumah barunya ikut terendam dan membuat siput tersapu oleh ombak. Dan akhirnya dengan hampir berputus asa, siput memutuskan untuk kembali mencari rumah baru. Siput berjalan gontai menyisiri pantai. Rasa lelah membuatnya lemas, sampai akhirnya ia menemukan sebuah cangkang kosong yang sangat cantik. Dan dia pun masuk ke cangkang itu untuk beristirahat sementara waktu sebelum melanjutkan pencariannya. Namun ketika pagi tiba dan siput terbangun, dia mulai sadar bahwa cangkang itu terasa sangat nyaman dan pas untuknya. Bentuknya yang indah dan cukup ringan membuatnya leluasa untuk dibawa kemanapun siput pergi. Akhirnya siput memutuskan untuk menjadikan cangkang itu sebagai rumah barunya yang sangat nyaman dan bebas dari gangguan. Nah, adik-adik, kita jangan menyerah ya untuk terus berusaha. Karena mungkin sesuatu yang gagal atau tidak cocok kita lakukan, ya memang bukan untuk kita, tapi dengan mengusahakan terus-menerus, ya berusaha terus-menerus, kita akan menemukan keberhasilan dari hal-hal lain yang kita lakukan. Sampai sini dulu dongengnya, kita ketemu di lain kesempatan. Selamat beristirahat.